Nah, kawan-kawan plus minus, jumpa lagi di cerita plus minus kawan-kawan. Gimana kabarnya? Tentunya kalian sehat ya kawan-kawan plus minus ya. Oke kawan-kawan plus minus, ini hari apa? Ini hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 4 Januari kawan-kawan. Jadi kita akan berbagi sedikit cerita tentang servis HP kawan-kawan. Karena di plus minus itu tidak jauh-jauh dengan cerita tentang servis HP. Nah, kenapa servis HP? Karena saya berkecimpung di sini. Nih, coba kawan-kawan plus minus atau mungkin yang baru tahu. Nih, tuh. Jadi kita bercerita tentang servis HP. Banyak sekali yang saya lihat keluh kesah dari teman-teman yang sering masuk ke live TikTokku. Ternyata saya nggak menyangka banyak sekali teman-teman yang memang minim sekali informasi tentang pemahaman ketika datang ke servis HP. Yang pertama ada yang ngomong servis HP itu kok mahal. Yang kedua tuh servis HP itu ada yang suka nipu servis HP itu dan lain banyak sekali teman-teman. Sebenarnya nih buat teman-teman plus minus ya. Jadi kalian harus stay di cerita plus minus karena kita ini akan bercerita. Jadi kita ini setiap hari akan bercerita umum untuk servis HP, tapi kita satu persatu sesi itu tentang hal-hal ini ya. Jadi yang sudah tahu masalah servis HP juga mohon dibantu di komen. Kalau yang belum tahu, semoga ini teman-teman atau kawan-kawan cerita plus minus bisa paham ya. Nah, permasalahan yang kita akan bahas hari ini adalah masalah pengecasan yang lambat. Oke? Sebelum kita mulai untuk penjelasannya dari plus minus, alangkah bagusnya kawan-kawan plus minus tahu lah ya, untuk mengembangkan akun saya ini bagaimana ya. Subscribe, like, dan share kawan-kawan ya. Terus buat kawan-kawan plus minus yang ada di luar negeri, everything, anything, how about you and you and pokoknya how are you, pokoknya I'm fine and you ya. Jadi di Swiss, di California, entah dimanapun anda berada, saya selalu buat kawan-kawan plus minus. Entahlah, intinya kalau bahasa Inggris ya artikan atau artikan ya. Oke kawan plus minus ya. Jadi untuk cerita kita hari ini, cerita kita di topik pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana kenapa casan itu lambat. Oke. Kenapa casan itu lambat? Jadi ada beberapa faktor yang kita harus cek kawan-kawan. Ini secara umum ya, aku jelasin tuh secara umum. Kenapa pengecasan itu lambat, dicas sampai seharian itu pun nggak full. Dan harganya berapa? Oke. Jadi saya akan jawab satu persatu masalah cas. Bisa jadi dari casannya ya bermasalah, adaptor, terus kabel casan. Nah, itu dicek dulu. Kalau udah dipastikan bagus, udah kepala casnya bagus, terus kabel datanya juga bagus. Nah, kita lanjut lagi ke HP-nya. Oke. Lanjut lagi ke HP-nya itu kita mulai dari ini kawan-kawan. Ini lagi dari ini nih. Nah, ya. Untuk dari yang konektornya ini kita harus pastikan udah bagus. Kenapa di saat aku live ibaratnya nih mungkin kawan-kawan plus minus nggak puas, nah masuk ke cerita plus minus, semoga ini jawabannya bisa puas ya. Kita harus pastikan dari sininya. Nah ini udah udah dicas tapi masuk cuma nggak nambah-nambah nih. Nah, cek dulu nih, kita akan ngecek dari segi teknisinya. Segi teknisnya tuh ngukur tegangan yang keluar sampai fleksibel. Karena kalau kita nggak ukur tegangan itu, kita nggak tahu seperti apa nanti dia akan bekerja normal kalau tidak kita ukur ya. Terus yang kedua kita cek fleksibel gitu ya. Apakah fleksibelnya juga bagus atau memang fleksibel ini kayak ada renggang di bagian soket, itu kita bisa resolder ulang seperti itu. Karena terus yang ketiga nih ada dua kategori nih. LCD ada yang LCD4, LCD-nya itu udah nyatu dengan fleksibel bawaan charger. LCD-nya itu udah nyatu dengan casannya. Jadi dia kalau ngecas itu langsung masuk lewat fleksibel LCD. Terus ada juga yang fleksibel LCD-nya misah
dan fleksibel dari bot casanya juga bisa ada tuh. Jadi kita harus ngukur juga. Terus kemudian setelah itu kita tahu, kita cek rentetan yang kedua, yang ketiga ini ya, ini yang ketiga rentetannya. Barulah kita menuju ke soket mesin. Nah, nyampe soket mesin setelah kita tetap nggak mau, itu pasti larinya ke mesin. Nah, mungkin di area IC charger. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi rentetan cara pengecekannya. Nanti untuk secara umumnya buat teman-teman yang bukan Kang Servis ya, yang bukan Kang Servis, bisa tanya-tanya langsung tuh, minta tolong. Nah, jadi kawan-kawan jangan menyimpulkan diri sendiri. Nah, karena pengecekan yang nggak naik-naik itu banyak potensi yang terjadi. Bisa jadi dari batunya juga bisa. Dari sini yang saya jelaskan, terus kemudian fleksibel, terus bagian bot, terus lalu kalau untuk ke bagian mesin udah masuk ke area Kang Servis kawan-kawan ya. Nah, semoga ini jawabannya nih bisa puas nih buat kawan-kawan cerita plus minus. Dan untuk biaya, oke ya, untuk biaya nih teman-teman ya. Tapi ini udah puas ya teman-teman ya. Jadi udah rentetan tuh udah jelas tuh. Tahap demi tahap. Masalah servis HP, masalah casan nggak nambah-nambah ya. Jadi dicek dulu secara yang saya jelaskan tadi. Terus untuk yang kedua masalah harga, kawan-kawan plus minus yang yang sering masuk ke live tuh selalu nanyain masalah harga. Mahal nggak bang? Sebenarnya dibilang mahal, iya mahal, dibilang enggak, iya enggak. Tergantung dari HP kawan-kawan. Kalau HP-nya udah memang HP seperti ini lah ya, ini nggak terlalu mahal dibandingkan iPhone ya. Nah, untuk masalah pembiayaan itu biasanya ya kalau masuk ke Kang Servis itu dia kita tuh selalu ngecek dulu. Kita pastikan dulu apa yang kena, apa yang bermasalah. Nah, ketemu si pelakunya setelah kita BAP, ketemu si kutu kupretnya ini, ketemu si kicunguknya ini, baru kita sampaikan ke yang punya. Nah, untuk masalah pengecekan ya tergantung dari Kang Servis masing-masing. Nah, ya ibaratnya kalau saya kan memang multi nih, mau ganti LCD mau apapun semua saya lakukan. Jadi saya nunggu waktu dulu baru nanti tak kasih tahu. Nah, jadi kalau yang memang pas saya lagi free bisa tuh langsung tak cek. Nah, untuk yang paling lama kita servis itu adalah untuk yang paling lama ketika kita dalam situasi nyervis itu adalah pengecekan kerusakan. Kita kan nggak tahu tuh resikonya itu. Kalau udah tahu itulah kita langsung ponis, kita langsung oh ini abangku, ini kakakku, ini adikku, ini my friend, ini adikku, ini mbak, ini bapak, ini loh penyakitnya seperti ini, harganya segini gitu. Nah, kan kadang-kadang ada teman-teman yang malu nih, bisa ditawar nggak gini-gini. Bisa lah tawarnya, tapi ngotak, jangan nggak ngotak ya, jangan ngotak. Kalau nggak ngotak kan kita juga bekerja pakai alat. Alat ini kan aja, ini kan kita beli semua bang. Nah, kita beli semua tuh ya kan. Nah, jadi seperti itu kan. Karena kita ngecek aja ini menggunakan ada dasar, ada pondasi. Kalau kawan-kawan yang ngecek kan nggak ada pondasi. Ini kayak ngomongkan masalah Kang Servis dengan user ya, dengan user nih. Jadi antara Kang Servis dan user itu kan ada berbeda tuh. Kenapa dia bawa ke Kang Servis? Karena memang nggak tahu dasar-dasarnya. Jadi seperti apa dasar-dasar pengecekan cara ngeceknya adalah di Kang Servis, karena dia udah punya dasar. Jadi tinggal di tracking aja gitu. Jadi wajar lah, mungkin mahalnya tuh nggak terlalu mahal banget nih, tapi nggak seheboh yang ketika teman-teman masuk itu mahal gini-gini, nggak seperti itu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, dan ini satu lagi, daerah. Jadi di daerah masing-masing itu beda daerah itu beda harga. Karena apa? Makin kesini makin jauh dari ibu kota itu, makin jauh dari pusat seperempat, itu kemungkinan agak semakin mahal. Makanya maksudnya perbandingannya kan dari Jakarta gitu ya. Tapi mahalnya harganya seberapa kan kita nggak tahu. Yang penting mereka bilang mahal, tapi sebenarnya sih enggak ya. Sebenarnya enggak. Nanti setelah ketemu ini segini. Nah, kalau nggak deal ya udah coba cari yang lain lagi. Mungkin segini sini ya. Mungkin kalau memang kemahalan lagi kan bisa ditawar. Kalau memang udah nggak bisa, udah mentok nih, udah press nih, kita Kang Servis kasih harga, mungkin itulah harga terbaik karena Kang Servis udah ngitung ya. Kang Servis udah ngitung ini ilmunya sekian gini ya, gini. Akhirnya jadilah sebuah harga. Jadi seperti itu kawan-kawan ya.
Semoga kawan-kawan plus minus, kawan-kawan cerita plus minus itu terbantu dengan cerita seputar dunia pengecasan yang lambat kawan-kawan. Oke, ini untuk terutama ini untuk teman kawan yang memang benar-benar nggak tahu. Saya banyak sekali menjumpai di live saya di TikTok, nama akun saya itu ada plus minus. Sering sekali banyak menjumpai pertanyaan itu saja, ya. Oke, kawan-kawan plus minus, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua walaupun ini hanya ilmunya seitil, secuil. Mudah-mudahan kawan-kawan yang memang membutuhkan bisa terbantukan. Oke, salam santun dan salam selalu buat kalian semua. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap video-video yang saya upload akan tetap teman-teman dapatkan dan bisa menambah ilmu teman-teman dalam dunia ini, dalam bidang service HP kawan-kawan. Oke, jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Tak mohon pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.